Sahabat sekalian, saat ini saya ada di rumah potong hewan Penggaron Kota Semarang. Saat ini sedang saya meliput teman-teman melakukan kegiatan pemeriksaan hewan di rumah potong hewan terkait dengan pemeriksaan antemortem. Tentunya hal ini menjadikan penting terkait dengan pemeriksaan kesehatan pada seekor sapi. Ada beberapa populasi sapi yang akan dipotong untuk memberikan jaminan keamanan terhadap penyakit hewan menular. Dan tentunya ini juga ada teman-teman yang sedang melakukan pelatihan terkait dengan pemeriksaan ini di bawah pemeriksaan asesor dan juga lembaga sertifikasi profesi. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sehat untuk kita semua. Dengan RPH Penggaron di Kota Semarang. Saat ini kita hadir dengan Ibu Ika Nurawati. Bu, terkait dengan RPH Penggaron, Bu. Teman-teman pengen tahu, Bu, apa ini RPH Penggaron, Bu? Tempat apa ya? RPH Penggaron terkenalnya dengan nama RPH Penggaron adalah RPH Kota Semarang, rumah potong hewan Kota Semarang yang berdiri di sini sudah sejak 1995, merupakan pindahan dari RPH sebelumnya yang sekarang di daerah Kagluk yang jadi Rotemat ya Pak. Nah, RPH ini di bawah Perseroda, jadi pengelolaannya di bawah Perseroda PT Bumi Pandanaran Sejahtera. Kami di sini ada RPH Ruminansia dan juga ada RPH Babi. Setiap hari untuk sapi kita ada pemotongan sekitar 22 sampai dengan 26 per harinya. Sedangkan untuk babi sekitar 20 sampai 25 ekor. Hari-hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ada kenaikan dari jumlah pemotongan itu sendiri. Kami mempunyai 2 orang dokter hewan, kemudian ada 2 orang care master dan 1 orang bacer. Itu adalah karyawan dari RPH sendiri. Kemudian untuk tenaga-tenaga tukang kelet dan lain-lain itu adalah karyawan dari pemilik sapi. Kami di sini juga setiap hari dibantu juleha atau juru sembelih potong dari beberapa kota. Jadi ada dari Kota Semarang, ada dari Kendal, ada dari Solo. Itu tiap hari ada bergantian yang membantu kami untuk terkait dengan juleha. Teman-teman pengen tahu nih, apa ini juleha ini, Dok? Juleha atau juru sembelih halal itu adalah petugas yang memang sudah dibekali dengan kompetensi untuk melakukan penyembelihan yang sesuai syariat sehingga nanti akan dihasilkan daging-daging yang halal seperti itu, Pak. Tentunya masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi ya, karena sudah diberi dokter hewan dan bahkan juga ada juleha ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ika. Mudah-mudahan sukses selalu RPH Penggaron Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang. Teman-teman kan sudah mulai belajar bagaimana prinsip-prinsip pemeriksaan. Pada prinsipnya kita membagi pemeriksaan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah inspeksi, yaitu menggunakan organ penglihatan. Kita menggunakan visualisasi, kita harus melihat sapi, melihat ternak dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Kita melakukan inspeksi, baik secara fisik dari jauh maupun spesifik dengan melihat lebih dekat. Itu adalah inspeksi. Kemudian yang kedua adalah perkusi. Perkusi itu prinsipnya adalah memukul-mukul. Kita harus mendengarkan resonansi atau pantulan suara yang timbul ketika ada pukulan tertentu di lokasi tertentu. Misalkan perkusi itu biasanya dilakukan di flank sebelah kiri untuk melihat kembung misalkan. Atau juga perkusi dilakukan pada organ-organ mengalami pembengkakan misalkan. Kemudian prinsip ketiga yaitu palpasi, yaitu perabaan. Teman-teman melakukan perabaan di organ-organ tertentu yang biasanya mengalami perubahan. Itu adalah palpasi, jadi ada inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Auskultasi itu adalah menggunakan indera pendengaran, biasanya menggunakan alat bantu berupa stetoskop. Digunakan untuk meriksa organ-organ tertentu seperti paru-paru dan jantung. Sebelum peserta itu melakukan pemeriksaan, maka para instruktur juga memberikan informasi terkait dengan posisi di mana
titik-titik yang merupakan titik seketika auskultasi, ada bagian atas, tengah, dan bawah di bagian kanan. Jantung, paru-paru semua. Oke, jadi titik auskultasi itu paru-paru, jantung ya. Oke, atas. Sedangkan yang kanan paru-paru. Jadi posisi jantung tadi ada di sebelah kiri, tapi di bagian kanan itu akan bertemu dengan paru-paru. Dan hal ini menjadikan penting bagi sahabat. Oke. Jadi teman-teman peserta diminta untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri untuk mengetahui pemeriksaan posisi letak jantung, paru-paru dari ternak sapi ini, guys. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, ini melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat stetoskop untuk melihat dari dekat terkait dengan prinsip-prinsip pemeriksaan kesehatan hewan dengan metode auskultasi, di mana untuk mengetahui titik jantung dan mengetahui berapa kali denyut jantung pada ternak sapi. Auskultasi ini berada di lokasi sebelah kiri dari rongga dada. Dari Kabupaten Probolinggo. Ini dalam rangka uji kompetensi paramedik veteriner yang dilaksanakan di Ungaran 3 hari mulai tanggal 15 sampai 18. Untuk detak jantung tadi saya mendengarkan bahwa itu jantungnya normal dengan sekitaran 10 menit gitu. Itu dengan suhu 8,5. Tapi terus mukosa bagus, matanya juga bagus, bening, giginya poel 1, sekitaran umur 2 tahun. Status bunyi ledep-ledepnya, Mas. Statusnya bunyi ledepnya normal, itu stabil. Bunyinya gimana bunyinya? Dek 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 gitu ya. Oke, jadi baik ya. Kami paramedik veteriner melakukan ujian kompetensi pemeriksaan antemortem di RPH Penggaron. Kami melihat kondisi fisik sapi sebelum dipotong yang diistirahatkan dulu untuk mendapatkan karkas yang baik. Ikuti pemeriksaan fisik kulit, mukosa mulut, mukosa hidung, mata, bentuk tubuh, kemudian feses, lokomosi gerak, luka-luka yang ada di tubuh, pengambilan darahnya. Terkait dengan pengambilan darah, bisa dijelaskan bagaimana cara mengambil darah yang baik dari yang ditunjukkan? Pengambilan darah di sapi itu bisa melalui 2 tempat, di jugularis dan di koksi atau di ekor. Kalau di leher atau di jugularis itu pertama sapi di handling dulu, diarahkan ke atas kepalanya, kemudian tangan jempol membendung. Sebelum dibendung diolesi dulu alkohol di sekitar vena itu, kemudian dibendung pakai jempol. Setelah dibendung jugularisnya kan penjembul atau jendol gitu, kemudian darah diambil pakai sepet atau pakai veloject. Kalau dari ekor diangkat ke atas, kemudian di sela-sela oksigen itu di tengah-tengah pembuluh darah ada di situ, bisa diambil dari situ. Siapa? Bapak Erik. Belajar apa nih Mas kali ini, Mas? Ini kita untuk mengenal jumlah populasi sapi di RPH Penggaron, Pak. Jadi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi sapi sebelum dilakukan pemotongan. Memeriksa apa aja nih Mas? Dari seluruh tubuhnya, kondisi sapi, dari mulut, mata, telinga, hidung. Kemudian dicatat ya. Ya. Oke, sukses selalu Mas. Ya. Saya dari Yogyakarta. Hal apa yang dipelajari di sini Pak dalam rangka apa? Dan sertifikasi kompetensi paramedik veteriner. Hal apa yang bisa dilihat di sini hari ini? Hari ini kita memeriksa sapi dan praktek mengambil darah sapi. Apa yang bisa dipelajari dari kegiatan ini? Banyak Pak, saya belajar dari memeriksa sapi. Kesehatan sapi ya. Kesehatan sapinya. Apa tadi kegiatannya? Tadi memeriksa usus,
terus periksa nafasnya, ambil darah. Oke. Bisa menerapkan dengan baik? Ya. Oke, dari mana tadi? Jogja? Dari Jogja. Berapa persen dari Jogja? Dari Kabupaten Sleman sama Kabupaten Purwokerto juga ada. Oke. Perasaannya bagaimana mengenal sapi, memegang sapi? Gimana perasaannya? Ya, deg-degan juga sih. Ini para peserta yang mengikuti Serkom, para medis pengendalian penyakit hewan di Provinsi Jawa Tengah dan sedang mengikuti praktek lapangan khususnya di rumah potong hewan terkait dengan pemeriksaan antemortem, guys. Ini kan hal penting karena memang hewan yang akan dipotong harus mempersyaratkan bahwa hewan tersebut harus sehat. Sehat ini harus dilihat bahwa kompetensi petugas sangat dituntut untuk mengetahui pemeriksaan yang baik dan benar. Titik-titik tempat pengukuran pulsus jantung, temperatur hewan, dan hal lain yang akan dipelajari di sini. Dokter Alp, bagaimana pengalaman untuk bisa mengambil sampel darah pagi hari ini? Oke. Butuh perjuangan yang begitu berat Pak ini Pak. Oke. Soalnya sapinya ya agak susah, terus itu kulitnya agak tebal jadinya ya akhirnya bisa ya, lega ya kalau bisa ya. Oke. Dari ukuran di hewan lebih gelap biru, otomatis ini kepalanya agak diangkat sedikit Pak. Nah, ini udah kelihatan jendolannya. Ini ada vena jugularis bagian kiri, kanan pun sama perlakuannya. Oke, posisi ngambil. Oke, arah pastinya. Nah, kalau seperti ini otomatis jarumnya arahnya beda. Bila bendungan itu nggak terlepas sampai kita mendapatkan darah yang kita inginkan. Ini kita belajar untuk teknik handling, terutama pada hewan besar sapi untuk mengambil posisi di bagian leher, vena jugularis, dan instruktur untuk mengetahui hewannya. Sapi yang manut. Sudah terjadi pemberontakan. Ya, informasinya ini sapinya cukup baik. Ini kelihatan vena jugularisnya bagus. Oke. Iya, itu kelihatan. Untuk sebelum pengambilan melalui vena jugularis pada sapi, kebetulan ini sapinya ukurannya cukup besar, berkelamin jantan. Karakteristik untuk sapi PO kita tahu sendiri untuk kulitnya lebih tebal daripada sapi luar. Sebelum dilakukan pengambilan reposisi sapi, sedapat mungkin sapi itu terlihat nyaman. Apabila sudah dilakukan handling dengan benar dan sapi itu nyaman, maka lakukan pengambilan darah melalui vena baik sisi kanan maupun sisi kiri, tergantung posisi si sapi dan fleksibilitas si petugas. Bisa menggunakan spuit 3 mili ataupun spuit 5 mili atau pakai venoject, tergantung dari kebutuhan pengujian yang akan dilanjutkan. Untuk kebutuhan darah untuk 1 kali pengujian kurang lebih cukup di angka 1,5 mili sampai 2 mili. Itu akan menghasilkan sekitar 50% serum darah. Sebelum melakukan pengambilan sampel darah, desinfeksi menggunakan kapas yang terbasih dengan alkohol 70% untuk mengurangi resiko infeksi.
Ini teknik pengambilan darah melalui vena jugularis di bagian leher sebelah kanan bagian bawah. Perhatikan untuk melakukan restrain dengan baik, yaitu dengan handling dengan baik. Perhatikan, petugas harus memperhatikan hal yang baik terkait handling sapi ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pengambilan sampel darah hewan sapi ya. Perhatikan, bisa dilihat di sini bahwa sapi harus dihandle dengan baik ya. Satu orang melakukan penghandle dengan memegang kepala, dan kemudian yang lain mengarahkan di bagian leher agar lebih tertarik ke atas sedikit, dan baru dilakukan pembentungan. Dan perhatikan ya bahwa sapi ini punya tanduk ya. Perhatikan agar tidak melakukan resiko, karena di sini juga ada faktor-faktor resiko terkait dengan lokomosi sapi dan juga pada bagian tanduk hewan. Jadi para petugas diharap untuk memperhatikan hal ini terkait dengan pengamanan pengambilan sampel darah. Prosesi pengambilan darahnya itu pertama kepala kita dangakkan begitu pada posisi seperti ini, maka kita akan meraba pada bagian vena jugularis, kemudian kita lakukan pembendungan dengan baik, posisi 45 derajat, posisi jarum masuk ke pembuluh darah ya. Pastikan bahwa sekarang dilakukan pembendungan ya. Setelah hewan direstrain dengan baik. Pembendungan dengan jempol juga boleh. Jangan diurut, langsung dipencet di bagian bawah, dipegang aja, ditekan saja bagian bawah, maka nanti akan terbendung. Karena bila dibendung di bagian bawah, maka pembuluh darah akan melakukan pembendungan dari arah atas, karena memang mengalir dari seluruh tubuh ke jantung, sehingga belum ya. Nah, perhatikan posisi speed, pastikan betul-betul tidak ada oksigen, dan dipegang jari pada bagian megang jarum agar tidak bengkok ya. Perhatikan ya, perhatikan jarum dipegang, posisi jari telunjuk memegang jarum pada bagian pangkal jarum agar tidak mudah bengkok ya pada saat ditusukkan. Setelah yakin bahwa ada pembentungan, di bagian leher itu kelihatan yakin, maka itulah yang ditusuk pada posisi 45 derajat pembuluh vena jugularis. Vena jugularis ternyata bisa mengambil darah lewat ekor. Prosedur yang baik bagaimana, Mbak Surya, bisa dijelaskan? Pengambilan darah lewat ekor, pertama-tama ekor diangkat ke atas lebih tinggi, kemudian dicari ruas antar tulang ekor itu Pak, ruas kedua dan ketiga, diantaranya nanti ada legokan gitu. Nah di situ nanti jarumnya ditancapkan, kalau pas nanti bisa langsung keluar seperti itu. Kemudian kalau lewat ekor itu kelebihannya lebih aman, lebih cepat mendapatkan darah. Kalau di jugularis tadi kan susah membendungnya. Selain pengambilan darah lewat leher atau vena jugularis, ini akan mengambil darah via ekor ya. Oke, perhatikan di ekor pun juga ada vena ya, vena coccygia di sisi. Adalah cara menghandle hewan, memang harus hati-hati karena memang hewan potong ini mempunyai agresivitas yang tinggi, dan terkait dengan pengambilan sampel darah memang harus diperhatikan betul posisi kaki, kemudian letak kaki sapi, perhatikan posisinya, harus semua panca indera difokuskan agar pengambilan dengan cepat ya guys ya. Tidak boleh ragu-ragu karena ini adalah menangani hewan hidup yang perlu pelayanan dengan cepat guys. Posisinya oke. Jadi memang diperlukan tenaga yang ekstra. Posisinya ada di bagian ekor ya, tegak lurus pada bagian medial dari vena coccygia. Oke.
Sahabat sekalian, kita ingin mengetahui temperatur tubuh hewan. Bisa dilihat di sini bagaimana untuk bisa mengukur suhu, yaitu melalui bagian belakang atau rektal ya. Ini salah satu peserta dan juga harus dihandling dengan baik. Perhatikan posisi kaki, sekali lagi perhatikan posisi kaki, jaraknya dengan kaki belakang hewan dan posisi kaki kita menumpuk agar tidak terjadi resiko yang terjadi pada petugas. Oke, jadi alat ukur yang dipakai untuk mengukur suhu tubuh adalah dengan menggunakan termometer. Dan termometer diketahui apakah hewan tersebut nanti berapa suhu tubuhnya, sehingga dipadukan disesuaikan dengan standar normal dari tubuh temperatur hewan tersebut. Memang ada perlu beberapa saat untuk mengetahui berapa lama ya, sekitar 2 menit gitu ya. Oke. Berapa suhunya Mbak? 38,7. Coba sedang melakukan apa ini? Sedang pemeriksaan Bapak. Oke, pemeriksaan suhu tubuh ya. Suhunya adalah 38. Sahabat, ini peserta lain diminta untuk mengukur suhu tubuh ya. Tentunya dengan menggunakan alat ukur yaitu termometer. Kita harus memperhatikan posisi letak ya. Bahwa kaki-kaki petugas juga harus waspada karena sapi ini bisa melakukan penyepakan secara refleks. Tentunya perhatikan posisi saat mengambil atau mengukur suhu tubuh dengan termometer ya guys. Ini pada bagian rektal ya, mengukur suhu di bagian rektal dengan termometer. Mas, berapa suhunya? 38,5 derajat. Oke, mana-mana. Oke, jadi suhu tubuh sapi tersebut adalah 38,5 derajat Menyatakan hewan tersebut masih dalam posisi normal. Oke, thank you. Scan dari ear tag sapi diketahui bahwa dengan nomor 33 AirTag sapi dengan AAA 330001 49954 dengan nama kosong, terus jantan, oke. dari Kabupaten Probolinggo. Status vaksinasinya disebut enggak? Status vaksin ya. Bentar. Ketahuan status vaksin? Coba. Belum kelihatan. Oke, sabar ya saya. Ini sudah di input di Signas dan coba untuk di scan hasil ear tag tersebut setelah dilakukan penandaan di hewan yang akan dipotong ini tertelusur guys ya. Hanya saja hewan pemilik hewan ini kosong ya, tapi ini jelas sudah dilakukan penandaan dan identifikasi yang baik. Status vaksin. Oke, diketahui status vaksinnya? Oh, tidak diketahui ya. Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Faturana sinyal. Oke, Pak. Nama yang kosong. Nama yang kosong mungkin karena sinyal. Karena ini bisa saja biasanya kalau FH ini rata-rata di pegunungan. Dan itu memang sulit sinyal. Nah, ketika sampai di lapangan itu mau geotagging pun juga sulit. Akhirnya teman-teman mungkin dianggapnya sudah dipencet atau ini akhirnya tidak masuk. Itu salah satu terbukti di scanner tadi tidak muncul nama tidak muncul. Tapi di sini betul sapi asal Probolinggo. Oke.